Saya lebih ke apresiasi ya untuk rumah sepeda ini karena saya berharap nih untuk pesepeda di semua di seluruh Indonesia ini sebagai rumah singgah. Kita akan berikan yang sudah siap sekitar 20 unit sepeda untuk adik-adik santri di sana. Padatnya lalu lintas di Jakarta membuat masyarakat harus berdampingan dengan kemacetan serta polusi udara akibat asap kendaraan setiap harinya. Pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan terus memperbaiki sektor fasilitas dan transportasi umum maupun mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengurangi angka kemacetan serta polusi udara. Tak hanya pemerintah, salah satu komunitas sepeda terbesar di Indonesia yang berorientasi pada gerakan sosial Bike to Work juga turut aktif mengajak masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi utama lewat berbagai metode kampanye. Ya, kalau di Jakarta itu kita kampanyenya ada dua sih yang menonjol, ya edukasi dan advokasi. Bahwa advokasinya kita mau tunjukkan kepada pemangku kebijakan bahwa sepeda itu ada di jalan raya. Ada teman-teman, ada masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Maka tentu butuh apa yang disebut sebagai aspek keamanan dan keselamatan. Nah, ini tugasnya pemerintah, makanya kita suarakan. Kemudian kita juga lakukan edukasi dengan membawa poster, bawa poster-poster edukasi ya. Ayo tertib lalu lintas, ayo sama-sama cegah COVID dan lain sebagainya. Jumlah pengguna sepeda di ibu kota terus tumbuh dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari mulai banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan sepeda, baik hanya sekedar berolahraga maupun menjadi kendaraan untuk mobilitas sehari-hari. Awalnya buat hobi, tapi untuk sekarang mungkin menunjang buat transportasi yang lain ya, karena ternyata bersepeda juga bikin badan sehat juga kan. Terus karena kita kerja juga, saya kan lebih sering duduk. Jadi antara saya ke rumah ke tempat kerja dengan bersepeda, jadi ada sedikit badan kita gerak gitu aja sih. Meningkatnya minat pesepeda juga turut disertai semakin tumbuhnya banyak komunitas pesepeda di berbagai wilayah. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Sinta, tak hanya menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi kesehariannya, dari bersepeda, Ibu Sinta bahkan bisa mendapatkan banyak relasi baru dengan ikut bergabung di komunitas pesepeda yang jaringannya telah tersebar di beberapa kota. Pastinya kalau saya lihat kegiatan saya bersepeda banyaknya untuk transportasi. Tapi kemudian juga jadi sarana untuk komunitas gitu ya, bersosialisasi, kita nambah teman, nambah saudara juga karena pekerjaan saya banyak di banyak kota. Jadi pas saat ke kota lain saya bawa sepeda lipat saya, itu yang warna merah. Terus kemudian di sana ketemu teman-teman di sana dan kita bisa mengenal lebih jauh lingkungan di kota tersebut. Namun pada saat pandemi COVID-19, terjadi fenomena yang unik di masyarakat, di mana jumlah pengguna sepeda justru mengalami peningkatan yang cukup drastis. Tidak seperti sebelumnya, saat ini sangat mudah menemukan masyarakat yang berolahraga dengan sepeda, baik secara individu maupun kelompok. Ketua komunitas Bike to Work, Putut Sudaryanto, menyebut fenomena ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya ruang transportasi umum di ibu kota selama PSBB yang membuat masyarakat beralih ke sepeda. Di Indonesia sendiri kita sudah mulai Februari, Maret kalau tidak salah ya, kita ada PSBB waktu itu, pemerintahan, presiden juga sudah umumkan, lalu banyak kota juga memberlakukan hal yang sama. Sehingga ruang gerak menjadi semakin sempit. Kenapa ruang gerak semakin sempit? Ini angkutan publik maksud saya, mobilitas warga kita batasi. Nah, sepeda ini menjadi alat transportasi alternatif, alat olahraga yang menjadi pilihan lain karena
beberapa tempat kan dibatasin tempat-tempat olahraga yang menimbulkan kerumunan massa. Maka sepeda adalah salah satu pilihan. Maka pandemi ini juga boleh dikatakan menjadi semacam momentum gitu, tumbuhnya penggunaan sepeda baik sebagai alat olahraga maupun alat mobilitas. Meningkatnya jumlah pesepeda ini membuat komunitas Bike to Work berinisiatif untuk turut menyediakan fasilitas tambahan bagi pesepeda, yaitu Rumah Sepeda Indonesia. Bangunan 2 lantai yang didirikan di Komplek IKPN Bintaro, Jakarta Selatan ini bebas digunakan oleh para pesepeda untuk sekedar singgah, untuk beristirahat, maupun untuk aktivitas masyarakat lainnya. Kebetulan jalur yang di depan jalan raya itu kebetulan jalur rute saya bekerja ya. Jadi saya suka mampir ke sini. Kalau lagi iseng, kalau lagi sempat, masih ada waktu, saya suka mampir. Kalau kadang-kadang kalau hari Minggu, saya lagi nggak ada kegiatan apa, saya suka nongkrong di sini. Saya nongkrong sambil, ya kadang-kadang suka ada temen dari komunitas yang datang, kita share and care, kita berkomunikasi, kita publikasi gitu di sosial media. Jadi yang lain juga supaya ikutan gitu. Ini adalah rumah sepeda, rumah bagi seluruh para pesepeda di Indonesia. Ada juga function hall yang ada di lantai 2. Nah, itu tempatnya bisa melakukan kegiatan meeting, diskusi. Proses pendirian Rumah Sepeda Indonesia sendiri tidak selalu berjalan mulus. Pengumpulan dana menjadi salah satu tantangan terbesar bagi komunitas Bike to Work Indonesia dalam mendirikan Rumah Sepeda Indonesia. Butuh waktu 6 hingga 7 tahun bagi komunitas Bike to Work untuk mengumpulkan modal dan mendirikan Rumah Sepeda Indonesia. Ya kita kumpulkan dana ya tahunan, agak panjang ya, hampir 6-7 tahun kita menabung. Hampir 6-7 tahun kita menabung, saya diskusi sama kawan-kawan, oke ini dana cukup, ayolah kita sewa. Ya alhamdulillah kita dapat tempat ini. Tantangannya mencari tempatnya yang susah di Jakarta. Ada bagus, tapi keuangan kita tidak sanggup gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita ketemu, ya ini kayak dituntun oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita proses nggak sampai 2 minggu loh ini. Begitu kenal dengan pemilik, proses nggak sampai 2 minggu, kita bersepakat, plak. Sebelum MOU kita sudah bisa mulai renovasi kecil, sambil jalan, saya bilang sambil cari dana, cari anggaran, kita sambil ini. Ya tantangannya lebih ke anggaran. Selain itu, pemilihan lokasi di Komplek IKPN Bintaro dilandasi beberapa faktor. Di antaranya respon yang positif dari masyarakat, serta mudah dijangkau. Pemerintah Kota Jakarta Selatan turut mendukung adanya Rumah Sepeda Indonesia ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan hadirnya Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali, dalam peresmian Rumah Sepeda Indonesia pada 27 Agustus lalu. Fasilitas Rumah Sepeda Indonesia terhitung cukup lengkap. Di sini tersedia creative space lengkap dengan Wi-Fi untuk para pesepeda dan komunitas berkumpul. Tempat parkir sepeda, bengkel sepeda, serta pojok merchandise. Rumah Sepeda Indonesia juga menyediakan tempat menginap bagi para pegiat sepeda yang sedang melakukan touring atau sekedar beristirahat secara cuma-cuma. Ini adalah rumah sepeda, rumah bagi seluruh para pesepeda di Indonesia. Ada juga function hall yang ada di lantai 2. Nah, itu tempatnya bisa melakukan kegiatan meeting, diskusi, ya, bertemu dengan klien, ataupun juga melakukan seminar, dan sebagainya, dan banyak bisa dilakukan di lantai 2. Betul. Dan juga fasilitas yang di lantai 1 ini adalah pojok merchandise, di mana para pesepeda bisa melengkapkan kelengkapan sepedanya, ataupun mencari spare part. Nah, itu untuk kegiatan kebutuhan dari pesepeda.
Dan yang terakhir ada juga bengkel ya. Bengkel ini kita siapkan yang ada di lingkungan. Jadi di belakang sana itu bengkel yang memang sudah kita jalinkan secara official Bike to Work gitu. Pojok merchandise yang dibuat oleh komunitas pesepeda Bike to Work sendiri mengusung konsep pemberdayaan pelaku industri UMKM lokal. Di pojok merchandise, para pengunjung dapat menemukan berbagai peralatan sepeda yang dijual seperti helm, bel sepeda, masker, hingga sepeda buatan lokal. Keuntungan dari penjualan digunakan Bike to Work Indonesia dalam mendirikan Rumah Sepeda Indonesia, maupun beberapa agenda kegiatan sosial lainnya. Bukan lumayan ya, buat saya sebagai ketua Bike to Work besar sekali. Bilangannya udah ratusan soalnya. Ya, kita banyak sumber, ada beberapa, bukan banyak ya, ada beberapa yang pasti dengan cara-cara kreatif seperti ini. Kita kerjasama dengan teman-teman UKM, dengan teman-teman perusahaan penyedia aparel, penyedia sarung tangan dan lain sebagainya untuk menjadikan merchandise termasuk sepeda juga ya. Lalu juga ada donasi yang tidak mengikat, tapi tidak banyak sih, tapi ada aja, alhamdulillah. Kemudian kita kerjasama dengan teman-teman lain ya, perbankan, misalnya kita membuat kartu kredit, kita kerjasama dalam event dengan berbagai pihak. Nah di situ ada margin itu kita kumpulin semuanya. Alhamdulillah nih kita bisa buat ini. Hadirnya fasilitas khusus yang bebas diakses para pegiat sepeda diapresiasi oleh masyarakat. Tak jarang, kenyamanan yang diberikan di rumah singgah sepeda tersebut membuat para pegiat sepeda tak kapok untuk kembali lagi untuk hanya sekedar mampir maupun beraktivitas. Saya lebih ke apresiasi ya untuk rumah sepeda ini, karena saya berharap nih untuk pesepeda semua di seluruh Indonesia ini sebagai rumah singgah gitu. Jadi untuk para yang suka touring, untuk yang suka jalan-jalan jauh, yang butuh waktu berhari-hari dan kebetulan lewat Jakarta, bisa menghubungin yang bersangkutan yang jaga untuk bersinggah di sini, untuk bermalam di sini. Ini untuk bagi yang petouring, teman, untuk yang komunitas yang di Jakarta bisa sebagai wadah berkumpulnya para komunitas, bisa juga gitu. Ini yang aku yang kedua, yang pertama kan peresmian kemarin, sempat kita juga datang rekan-rekan dari seri Selatan Jakarta. Ini yang keduanya sekarang. Yang pasti ini bagus sekali karena kan di sini sebagai tempat untuk para pesepeda singgah ya, untuk mencari inspiring atau apa gitu kan, kita bisa ketemu di sini bareng-bareng, guyup di sini sama-sama. Kita akan berikan yang sudah siap sekitar 20 unit sepeda untuk adik-adik santri di sana. Sesuai dengan visi dan misi dari pendiri Rumah Sepeda Indonesia, Komunitas Bike to Work Indonesia, kegiatan rutin yang dilakukan oleh Rumah Sepeda Indonesia meliputi 4 pilar, yaitu advokasi, edukasi, kampanye, dan sosial. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di rumah sepeda maupun terjun langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya, komunitas Bike to Work Indonesia melakukan kegiatannya di ruang Creative Space Rumah Sepeda Indonesia yang berada di lantai 2. Tempat lantai 2 memang fungsinya adalah berbagai macam kita untuk bertemu ya tentunya ya. Nah pertama kalau misalkan kita untuk meeting-meeting dengan stakeholder itu pasti di lantai 2. Ya kemarin contoh kita ada beberapa stakeholder yang datang untuk melakukan kerjasama. Ada juga pembahasan tentang bagaimana pengaturan advokasi, juga ada bagaimana dengan campaign-campaign untuk kepada masyarakat yang luas gitu. Peresmian Rumah Sepeda Indonesia yang bertepatan dengan situasi pandemi membuat aktivitas di rumah singgah tersebut menjadi terbatas agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19.
seperti pelaksanaan edukasi pertolongan pertama untuk pesepeda. Gelaran pertemuan langsung antara pihak instansi yang bergerak di bidang medis dengan komunitas terpaksa harus dilaksanakan via daring, di mana jumlah peserta yang ikut juga turut dibatasi. Secara rutin, untuk DKI dan sekitarnya kita lakukan secara rutin. Daerah pun juga demikian, sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Ya, kalau Jakarta tadi Senin, Rebu, Jumat kalau tidak salah teman-teman, kalau tidak bergeser jadwalnya ya, karena saya tidak selalu mengikuti, tapi setiap Jumat pasti ada. Tapi mulai hari ini saya terpaksa harus hentikan itu karena mempertimbangkan pertumbuhan atau perkembangan COVID-19 di DKI yang ternyata naik. Maka kita harus sikapi secara positif, kegiatan offline betul-betul kita hentikan. Ya. Pengunjung yang hadir pun juga wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke area Rumah Sepeda Indonesia. Kalau untuk keramaian saat ini sih memang kita hindarkan ya, jadi jangan sampai mereka ngumpul-ngumpul ramai-ramai. Tapi yang berkunjung itu datang silih berganti. Ya, misalkan contoh seperti pagi ini ada yang datang 2, nanti dia setelah saya singgah nanti ada yang datang lagi siang, terus datang lagi sore ataupun malam. Nah tapi misalkan seperti hari weekend, Sabtu dan Minggu itu pasti lebih padat dibandingkan hari kerja. Untuk saat ini kalau yang menginap belum ada ya, karena kan dalam kondisi pandemi. Jadi memang untuk tempat penginapan untuk para peturing itu yang dari luar kota dia untuk bisa singgah di sini. Nah saat ini kan kondisi lagi sedang pandemi, jadi belum ada untuk yang menginap ya, di Rumah Sepeda Indonesia ini. Komunitas Bike to Work juga merencanakan beberapa kegiatan sosial yang akan dilakukan apabila situasi sudah memungkinkan. Seperti melanjutkan program pembagian sepeda kepada yang membutuhkan di daerah, serta berencana menggelar aksi gerakan sosial menggalang dana untuk menyediakan 1.000 pasang kaki palsu untuk penyandang disabilitas yang kemungkinan akan digelar di bulan Desember mendatang. Ya, ini yang sekarang sedang kita proses adalah untuk salah satu pondok pesantren di Kulon Progro, Provinsi Jogja ya, DIY. Kita akan berikan yang sudah siap sekitar 20 unit sepeda untuk adik-adik santri di sana. Ini berbagi sepeda. Sebelumnya banyak sekali, hampir setiap bulan kita lakukan pembagian sepeda untuk pihak-pihah yang kita nilai membutuhkan. Kemudian di teman-teman di chapter di daerah juga melakukan hal yang kurang lebih sama ya. Berbagi sepeda, kemudian donor darah, santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Komunitas Bike to Work Indonesia berharap angka penyebaran virus COVID-19 dapat terkendali, agar pelaksanaan program-program untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan sepeda sebagai transportasi sehari-hari maupun aksi sosial lainnya bisa segera kembali dilaksanakan. Ya, harapannya ini jadi satu movement dari Bike to Work yang keren banget, dan mudah-mudahan para pesepeda juga dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan. Hingga saat ini, keberadaan Rumah Sepeda Indonesia milik komunitas Bike to Work Indonesia memang baru ada satu yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Ketua komunitas Bike to Work Indonesia, Putut Sudaryanto, berharap kedepannya kehadiran Rumah Sepeda Indonesia dapat mendorong para pegiat sepeda di wilayah lain untuk dapat memiliki rumah sepeda sendiri. Ya, mimpi berikutnya adalah ya pengen menjadi milik sendiri. Artinya bukan miliknya Bike to Work ya, tetapi miliknya semua penggiat sepeda di Indonesia, bahwa kita mampu punya rumah sepeda Indonesia milik sendiri gitu. Mimpinya ke sana. Maka saya bilang ke kawan-kawan, ayo kita kerja keras untuk mewujudkan mimpi itu sehingga visi misi yang tadi saya sampaikan itu bisa tercapai lebih cepat. Lain halnya dengan pandangan pengurus Bike to Work Indonesia, Kornus. Kornus memandang eksistensi Rumah Sepeda Indonesia merupakan sebuah harapan bagi pesepeda Indonesia.
Dengan berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh Bike to Work dan Rumah Sepeda Indonesia, Cornus berharap Rumah Sepeda menjadi wadah pemersatu para komunitas sepeda di Indonesia, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dari pribadi ya, kepuasan ya memang ini adalah harapan. Ya, harapan bagi para pesepeda di seluruh Indonesia. Nah, mereka bagaimana untuk bisa mendapatkan cara bersepeda yang baik, bagaimana cara teknik-teknik bersepeda, dan bagaimana juga tentang melakukan sistem advokasi, dan juga bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat ataupun sosial. Nah, inilah wadahnya kita berikan kepada seluruh para pesepeda Indonesia yang akan mampir ke Rumah Sepeda Indonesia ini. Gitu. Selain itu, di masa pandemi serta tingginya pertumbuhan masyarakat yang menggunakan sepeda, ada beberapa pesan kampanye yang ingin disebarluaskan secara masif kepada masyarakat. Antara lain keselamatan berkendara di ruang publik, serta protokol kesehatan di tengah pandemi. Cuman 3 hal aja pesan saya. 1, ya, ketika kita menggunakan sepeda sebagai alat transportasi maupun alat sport di jalan raya, maka pastikan pada diri kita untuk tidak membuat diri kita celaka dan tidak membuat orang lain celaka karena kita bersepeda. Caranya bagaimana? Patuhi aturan lalu lintas. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Yang kedua, hormati dan hargai pengguna jalan raya yang lain. Ya. Dan yang ketiga, sekarang ini kita di masa pandemi COVID-19 di hampir semua daerah kan. Di Jakarta kemarin juga kita PSBB, semua daerah juga masih PSBB, maka jangan sampai kita menularkan COVID-19. Caranya bagaimana? Patuhi protokol kesehatan. Yang paling sederhana bagaimana? Selalu gunakan masker ketika kita keluar rumah, bahkan sampai dengan bersepeda sekalipun. Selain itu, para pesepeda berharap komunitas Bike to Work mampu meningkatkan fasilitas di rumah sepeda, agar bisa menjadi satu tempat untuk bisa mengakomodasi kegiatan para pesepeda Indonesia. Harapan kedepannya mungkin kalau fasilitas mungkin lebih dibanyakin lagi kali ya. Tapi lebih ini aja sih, lebih dapat mencakup semua pesepeda aja. Karena kan mungkin baru sedikit yang tahu ya tentang rumah pesepeda ini. Ya, harapannya ini jadi satu movement dari Bike to Work yang keren banget. Dan mudah-mudahan para pesepeda juga dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan. Sebagai salah satu komunitas pesepeda terbesar di Indonesia, Bike to Work Indonesia terus hadir untuk memberikan solusi kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Dengan menyelesaikan masalah lingkungan dan kesehatan melalui olahraga bersepeda serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Rumah Sepeda Indonesia hadir menjadi satu sarana yang akan bertujuan untuk mewujudkan solusi tersebut.